Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang ketua BUMDes yang menggunakan uang desa 180 juta hingga 200 juta secara keren. Digunakan secara pribadi hingga tersisa 270 ribu. Gunakan headset kalian dan simak kisah berikut ini. Boncos di balik dana desa. Badan usaha milik desa atau dikenal dengan BUMDes Benjot di desa Cijedil menerima dana segar yang diharapkan dapat memajukan unit usaha dan perekonomian desa. Total dana yang bisa dicairkan sejak Agustus 2025 adalah sekitar 204 juta. Harapan warga menggantung tinggi pada sosok ketua BUMDes yang bernama Fesi Syahrosi, yang dikenal sebagai tokoh di tengah masyarakat. Lagi-lagi soal tokoh ini, soal tokoh yang terlalu dipercaya oleh masyarakatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kejanggalan mulai tercium ya. Kejanggalan terjadi di desa tersebut. Sejak dana dicairkan, warga dan perangkat desa mulai merasakan keganjilan. Unit-unit usaha yang dijanjikan yang seharusnya ya digunakan untuk menopang perekonomian desa tidak menunjukkan progres signifikan, teman-teman. Memang ada sebagian dana kecil yang digunakan untuk membangun kandang, membangun sesuatu yang ada di desa tersebut, tetapi pembangunan itu pun baru mencapai 60%, belum tuntas 100%. Tentu belum bisa dioperasikan. Nah, warga desa Benjot yang diperlopori oleh perwakilan seperti Bayu Maulana mulai menuntut transparansi. Rasa curiga yang menumpuk akhirnya memuncak dalam sebuah audiensi terbuka yang diadakan pada Kamis 13 November 2005 di Balai Desa, melibatkan perangkat desa dan forum komunikasi pimpinan kecamatan. Nah, jadi orang-orang di desa itu ya menuntut transparansi dan mengadakan pertemuan dengan kepala BUMDes ini yang menuntut transparansi bagaimana sebenarnya dana yang sudah dicairkan sekian banyak itu dipergunakan dengan baik ataukah seperti apa. Nah, selanjutnya di tengah pertemuan tersebut yang penuh dengan ketegangan, satu tuntutan utama disuarakan warga. Tunjukkan laporan rekening BUMDes. Nah, ini awal yang terjadi perketar-ketiran kepada Bapak Fesi ini, guys. Akan tetapi awalnya Fesi Syahrosi ini berusaha berkelit. Ia bersikeras bahwa dana desa masih tersimpan aman di rekening BUMDes. Audiens sempat diskor karena Fesi tidak membawa dokumen bank. Namun, desakan dari warga dan tekanan dari pihak Forkompinkum Cungenang yang tadi tak bisa dihindari. Fesi terpaksa kembali dengan membawa bukti rekening koran yang diminta. Dan dengan terpaksa dengan berat hati ya, Pak Fesi ini kembali ke rumah dan datang kembali ke balai desa dan membawa rekening koran tersebut. Dan akhirnya Pak Fesi ini ketar-ketir gitu, guys. Fakta yang menghancurkan harapan ketika angka-angka di rekening koran itu terpampang jelas ya. Suasana balai desa yang tadinya tegang kini berubah menjadi panik dan bercampur aduk. Ada yang marah dan ada yang kecewa pula. Nah, lalu si Bapak Bayu Maulana ini menyampaikan temuan itu dengan suara tercekat ya. Dia akhirnya mengeraskan suaranya ya, karena dari total dana 204 juta saldo rekening BUMDes Benjot kini hanya menyisakan 272 ribu rupiah. 272 ribu pakai beli kopi di kafe sama makan sama cireng udah habis, Pak. Gimana mau membangun desa? Angka 272 ribu itu jumlah yang terlalu kecil untuk menjalankan unit usaha desa. Menjadi bukti tak terbantahkan atas kehilangan ratusan juta rupiah dana publik. Didorong oleh desakan massa dan aparat, Fesi Syahrosi akhirnya ia memberikan pengakuan yang mengejutkan, yang membagongkan. Ia mengakui telah menggunakan sebagian besar dana tersebut, yaitu sekitar 180 juta untuk kepentingan investasi saham pribadi di pasar modal. Ya Allah, Pak. Bapak itu belum tentu bisa convert Word jadi PDF pun Bapak belum tentu bisa. Ini udah mau berani-berani main saham investasi lagi. Kata Fesi Syahrosi, saya akui salah katanya. Awalnya saya tidak tahu aturan BUMDes ternyata seperti ini, tidak diperbolehkan. Ya Allah, ya iya jelas lah.
Dana itu saya pakai untuk investasi pribadi saham saya. Astagfirullahaladzim. Saya anggap ini sebagai pelajaran berharga, katanya dengan pasrah. Nggak bisa kayak gitu juga, Pak. Nggak bisa cuma pelajaran doang, balikin uang orang, gila. Pengakuan itu semakin memperjelas harapan warga untuk memajukan perekonomian desa telah lenyap di bursa saham, dibakar oleh ambisi pribadi yang melanggar hukum. Tapi tenang teman-teman, tuntutan warga ya dan jaminan sertifikat warga desa Benjor menolak pengakuan yang hanya berujung pada pelajaran berharga. Mereka menegaskan bahwa pengguna dana BUMDes untuk investasi pribadi, apalagi di pasar saham yang sangat berisiko tinggi, sama sekali tidak dibenarkan oleh regulasi manapun. Nah, benar sekali itu. Kepala Desa Cijedil, Asep Jamaluddin, menyatakan kekecewaannya dan menegaskan akan menempuh jalur hukum jika PSI tidak segera mengembalikan dana yang sudah dipakai olehnya sebesar 180 juta. Ini all in sih guys. Dalam audiensi tersebut, warga dengan tegas menuntut jaminan pengembalian dana. Mereka mendesak Bapak PSI ini untuk segera menyerahkan sertifikat tanah pribadi sebagai jaminan agar dana sebesar 180 juta tersebut dapat dikembalikan ke BUMDes dan program-program desa bisa berjalan segimana mestinya. Warga menolak saran Kapolsek untuk menahan PSI dengan alasan kemanusiaan, tetapi mereka bersikeras agar pengembalian dana segera dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ya iyalah, jangan ditahan dulu, dananya harus balik dulu, baru proses hukum. Itu yang pas. Jadi proyek-proyek di desa itu jalan dan Bapak ini bisa diproses hukum gitu. Jadi sama-sama jalan. Ya itulah teman-teman, kisah BUMDes Benjor ini menjadi catatan pahit tentang pentingnya akuntabilitas ya dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Bukan cuma di desa, dimanapun itu kita butuh transparansi. Sebab uang rakyat yang semestinya menjadi pondasi kemajuan umat semua masyarakat ya agar sejahtera, bukan menjadi modal untuk berjudi di pasar yang tidak kondusif. Ya Allah Bapak PSI, ya begitulah teman-teman kisah Bapak PSI ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kalian. Kalau memang kalian pengen investasi, pengen belajar, apalagi trading, itu tentu ya dana yang kalian harus siapkan adalah dana dingin. Uang dingin, uang yang kalian siap buat hilang. Jangan sampai uang-uang ini, uang kalian pakai buat kebutuhan. Apalagi bukan uang kalian alias uang orang, uang milik desa. Apalagi uang itu misalkan lu pinjam dari bank, dari pinjol, lu paksa untuk investasi. Itu jangan teman-teman ya. Itu aja hari ini kisah cerita masyarakat. Semoga kita bisa bertemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Thank you semua teman-teman. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, kalian langsung subscribe saja tanpa ragu dan tanpa menyesal. Terima kasih.